Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Afifah Ahrani dengan NIM 22005106 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi model komunikasi persuasif dalam praktek PLS. Adapun anggota kelompok saya adalah Rido Adrian dan Sylvia Rahmanisa. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya itu marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk Rido Adrian yang membacakan materi yang pertama. Kecilah. Baiklah, saya akan membacakan materi kita pada hari ini. Komunikasi persuasif adalah salah satu teknik komunikasi yang ditujukan untuk meyakinkan orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim pesan. Secara umum, yang dimaksud dengan komunikasi persuasif adalah proses menyampaikan pesan dengan tujuan untuk menguatkan atau merubah tanggapan yang diberikan orang lain. Komunikasi persuasif biasa digunakan dalam berbagai bidang, antaranya pemasaran, politik, kampanye, dan lain-lain. Menurut para ahli atau peneliti komunikasi, memandang persuasi sebagai proses komunikasi di mana komunikator berusaha memperoleh respon yang diinginkan dari penerima pesan. Menurut Wilbur Sham, proses merupakan proses komunikasi dari beberapa informasi yang mengarahkan penerima untuk menilai beberapa persepsi tentang lingkungan dan menilai kembali apa yang menjadi kebutuhan dan cara untuk memenuhi kebutuhan, hubungan sosial, kepercayaan atau sikap mereka. Sebagai sebuah proses komunikasi, maka cara terbaik untuk memahami persuasi adalah dengan cara menggunakan model-model komunikasi guna mengetahui dan memahami berbagai unsur atau komponen-komponen komunikasi dan tahap-tahap komunikasi dalam proses persuasi. Sebagai model persuasif yang digunakan oleh para ahli diantaranya adalah tujuh model komunikasi persuasif menurut para ahli. Model komunikasi Berlo, 2 model persuasi hilang, 3 model kemungkinan elaborasi, 4 model respon kognitif, 5 model perubahan sikap Kale, 6 model 2 faktor Blackwell, 7 model heuristik sistematis. Satu model komunikasi Berlo. Menurut Larson, salah satu model komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi persuasif adalah model komunikasi Berlo yang dicetuskan oleh David K. Berlo, yang merupakan pengembang dari model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Berlo atau dikenal juga dengan model komunikasi SMCR terdiri dari 4 unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, komunikasi, dan penerima pesan. 4 unsur tersebut merupakan bagian proses persuasi ditunjuk pada model komunikasi Berlo. Satu, kita harus waspada terhadap motivasi sumber. Kita juga harus memperhatikan pesan, media yang digunakan untuk pesan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Setia.
Mic-nya di onin, Kak. Baiklah, yang kedua, model persuasi Rank. Hung Rank 1976 mengusulkan sebuah model persuasi yang membantu mengajarkan kepada kita agar menjadi penerima pesan yang kritis. Rank menyebutkan dengan intensif downplay skema atau skema mengidentifikasi atau mengecilkan aspek tertentu. Gagasan dasar model persuasi ini adalah pada umumnya persuader menggunakan dua macam taktik untuk mencapai tujuan, yaitu mengidentifikasi atau mengecilkan aspek-aspek tertentu atau keduanya. Yang ketiga, model kemungkinan elaborasi. Richard Petty dan John Cacioppo 1980 mengembangkan model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood di model yang menyatakan bahwa persuasi secara tradisi dikaitkan dengan dua rute, yaitu rute sentral dan rute periteral. Model ini membentuk fase baru teori rute atau teori dua proses. Model kemungkinan elaborasi berpendapat bahwa kemungkinan persuasi yang efektif bergantung pada seberapa besar keberhasilan komunikasi dalam mengingatkan representasi mental yang relevan yang merupakan kemungkinan elaborasi. Yang keempat, model respon kognitif. Model persuasi respon kognitif pertama kali digagaskan oleh Anthony Greenwald 1968. Respon kognitif adalah pemikiran yang dimiliki setiap individu ketika bereaksi terhadap pesan persuasif. Model ini menunjukkan bahwa pelajari respon kognitif terhadap persuasi menyungguhkan dasar bagi pemahaman tentang efek komunikasi. Yang kelima, model perubahan sikap Yale. Model perubahan sikap Yale dikenal dengan sebutan pendekatan perubahan sikap Yale, yakni suatu studi tentang kondisi di mana orang cenderung mengubah sikap mereka sebagai bentuk respon mereka terhadap pesan persuasif. Pendekatan ini pertama kali dipelajari oleh Kurt Hoagland dan rekan-rekannya di Yale University. Model dasar pendekatan ini dapat digambarkan sebagai siapa mengatakan apa kepada siapa. Menurut model ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi setiap komponen komunikasi persuasif. Di antaranya adalah kredibilitas dan daya tarik komunikator, kualitas dan ketulusan pesan, perhatian, kecerdasan, dan usia penerima pesan. Yang keenam, model dua faktor MC-Guire. William MC-Guire 1968 mengembangkan model persuasi dua faktor yang mengkombinasikan perhatian dan pemahaman ke dalam satu faktor penerimaan. Model ini didasarkan atas pendekatan Yale yang menyatakan bahwa perhatian dan pemahaman menentukan apa yang akan dipelajari oleh penerima pesan dengan menekankan pada isi pesan komunikator. 7. Model heuristik sistematis. Model heuristik sistematis dikenal oleh Alice Elagi dan Sally Chaiken. Model heuristik sistematis menjelaskan bagaimana orang-orang menerima dan memproses pesan persuasif. Model ini menyatakan bahwa setiap individu dapat melakukan pengolahan pesan persuasif secara heuristik atau sistematis. Pengolahan pesan secara heuristik umumnya menggunakan aturan-aturan penilaian yang dikenal sebagai struktur pengetahuan yang dipelajari dan disimpan dalam memori. Sedangkan pengolahan pesan secara sistematis melibatkan pemahaman dan analitis pengolahan atau prosesan kognitif dari informasi yang relevan dengan penilaian. Selanjutnya, manfaat mempelajari model komunikasi persuasif. Mempelajari model komunikasi persuasif dapat beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami arti persuasif. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami arti komunikasi persuasif. 3, kita dapat mengetahui dan memahami beberapa model komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh para ahli. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami selaku pemateri dan saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan penambahan pemateri akan dilakukan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.